Pagi itu di SMA Negeri Jaya, Risa melangkah melewati gerbang. Seragamnya sedikit usang, beberapa jahitan terlihat di lengan. Ia membawa tas kain lusuh, kontras dengan tas-tas mahal teman-teman lain. Suasana sekolah dipenuhi antusiasme persiapan lomba sains, namun Risa hanya menunduk meredam rasa cemas. Di aula, Risa mempresentasikan prototipe penyaring air sederhana dari bahan daur ulang. Alat itu tampak rapuh, namun prinsipnya cerdas. Beberapa murid berbisik-bisik, tatapan meremehkan dilemparkan ke arahnya. Ia tahu mereka ragu seorang sepertinya bisa menciptakan sesuatu yang berarti. Kepala Sekolah Budi, seorang pria karismatik namun tegas, dan para juri mulai memeriksa proyek Risa. Ekspresi Kepsek Budi dingin, bibirnya mengulum senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ia tak menunjukkan kekaguman, hanya tatapan menyelidik yang penuh keraguan. Tiba-tiba, Kepsek Budi mengambil mikrofon. Suaranya menggema di seluruh aula, memanggil Risa untuk maju ke tengah panggung di hadapan seluruh siswa dan guru. Risa merasakan darahnya berdesir, firasat buruk mulai merayapi hatinya yang kini berdegup kencang. "Apakah ini benar-benar ide kamu, Risa?" Tanya Kepsek Budi dengan nada merendahkan. "Atau ide dari buku lama di perpustakaan?" Ia mengisyaratkan Risa telah menjiplak atau dibantu orang dewasa, meragukan kecerdasan murninya yang dianggap mustahil dari latar belakang sederhana. Risa mencoba menjelaskan proses dan inspirasinya, namun suaranya bergetar, tercekat di tenggorokan. Mata Kepsek menatap tajam, tak ada sedikit pun simpati. Desas-desus di antara siswa semakin keras, tawa-tawa kecil terdengar menyakitkan di telinga Risa yang tertunduk. Kepsek Budi kemudian mengumumkan bahwa proyek Risa didiskualifikasi karena indikasi ketidakorisinilian yang kuat tanpa bukti jelas atau kesempatan Risa membela diri. Keputusan itu diucapkan dengan lantang, seolah memastikan Risa tak memiliki tempat di kompetisi tersebut. Risa merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Wajahnya memerah padam karena malu. Air mata tertahan di pelupuk mata. Tatapan jijik dan ejekan dari beberapa teman sekelas menghunjamnya, membuatnya merasa serendah-rendahnya, seolah tak punya harga diri. Ia turun panggung dengan langkah gontai, kepala tertunduk dalam-dalam, menghindari tatapan siapapun. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, menahan amarah dan kekecewaan yang membakar jiwanya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Malam harinya, di rumah kontrakan sederhana yang sepi, Risa menatap sketsa proyeknya yang kini teronggok tak berharga. Air mata yang tertahan sepanjang hari akhirnya menetes deras, membasahi gambar-gambar itu, bercampur dengan tekad membara untuk membuktikan dirinya. Minggu-minggu setelah insiden memalukan itu, Risa menjadi lebih pendiam di sekolah. Ia menghindari kontak mata dengan guru atau teman-teman, memilih duduk di bangku paling belakang, dan melarikan diri ke dalam dunianya sendiri. Aura kesedihan masih menyelimutinya. Diam-diam, sepulang sekolah, Risa tidak langsung pulang ke rumah. Ia pergi ke perpustakaan kota yang tua, mencari buku-buku ilmiah yang lebih kompleks dan jurnal-jurnal penelitian yang jauh melampaui kurikulum sekolah. Ia haus akan ilmu, mencari jawaban. Di perpustakaan, ia sering berpapasan dengan Pak Tony, guru fisika yang rendah hati dan objektif. Pak Tony sesekali melempar senyum tipis dan mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tak terucap dari Risa. Ia melihat potensi yang tersembunyi. Malam hari di rumah, Risa mulai melakukan eksperimen kecil dengan peralatan seadanya yang ia kumpulkan dari barang bekas. Dapur dan kamarnya berubah menjadi laboratorium darurat. Ia sering begadang hingga larut malam, tak peduli rasa kantuk yang mendera.
Suatu sore, saat Risa sedang mencoba memodifikasi prototipenya di lab sains sekolah yang sepi, Pak Tony masuk. Ia terkejut melihat Risa, namun ekspresinya lembut. Ia melihat sorot mata Risa yang penuh tekad, bukan lagi keputusasaan. Pak Tony mendekat, tidak menghakimi, hanya memberikan saran teknis ringan. Ia melihat tekad yang luar biasa di mata Risa, semangat pantang menyerah yang tak dimiliki banyak siswa lain. Obrolan mereka singkat, namun sangat berarti bagi Risa. Risa mulai sering berkonsultasi dengan Pak Tony di waktu luang, menunjukkan ide-ide barunya yang semakin matang. Pak Tony mendukungnya secara moral, kadang meminjamkan buku atau sumber referensi yang sulit diakses Risa. Kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Suatu hari, Risa menemukan informasi tentang lomba inovasi sains tingkat nasional yang pendaftarannya akan segera ditutup. Matanya berbinar, sebuah harapan baru muncul di benaknya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di panggung yang lebih besar. Dengan bantuan Pak Tony yang meminjamkan laptop, Risa mendaftar lomba tersebut secara daring. Mereka merahasiakan pendaftaran ini dari teman dan guru lain, menjaga rahasia kecil ini sebagai sebuah persiapan untuk kejutan yang akan datang. Beberapa bulan berlalu, Risa terus berjuang, menyeimbangkan pelajaran dan risetnya. Ia mengubah rasa malu dan amarah menjadi energi positif. Tekadnya membara, mendorongnya melewati setiap kesulitan. Setiap kegagalan hanya membuatnya lebih kuat. Email pemberitahuan finalis Lomba Sains Nasional tiba di kotak masuk Risa. Jantungnya berdegup kencang membaca nama lengkapnya tertera di sana. Ia berhasil lolos dan diundang ke Jakarta. Rasa gugup bercampur kebahagiaan menyelimuti dirinya. Risa segera memberitahu Pak Tony. Mereka berdua tersenyum penuh makna, menjaga rahasia besar ini. Pak Tony memberikan semangat dan dukungan penuh, yakin Risa akan membawa pulang hasil terbaik. Sebuah rencana besar perlahan terungkap. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pemenang disiarkan langsung di televisi nasional. Risa duduk di rumahnya yang sepi, menahan napas, menatap layar dengan mata berbinar penuh harap. Tangannya gemetar menggenggam tangan ibunya. Nama Risa disebut sebagai juara pertama kategori inovasi teknologi. Ia berhasil memodifikasi proyek penyaring airnya menjadi jauh lebih efisien, portable, dan inovatif, memukau para juri dengan kejeniusan dan aplikasinya yang nyata. Berita kemenangan Risa menyebar cepat di sekolah. Guru-guru dan siswa awalnya tak percaya, kemudian heboh dan bangga. Mereka tak menyangka siswi pendiam yang dulu diremehkan itu bisa mencapai prestasi setinggi itu. Sekolah kini bersorak. Kepala sekolah Budi terlihat terkejut dan sedikit pucat saat mendengar kabar. Reputasi sekolahnya kini terangkat berkat Risa. Ia mulai menyadari kesalahannya di masa lalu. Penyesalan samar terlihat di matanya yang kini penuh kebingungan. Risa diundang kembali ke sekolah untuk upacara khusus, menyambut kepulangannya sebagai pahlawan. Kali ini ia berjalan tegap di depan ratusan siswa dan guru, kepalanya terangkat tinggi, sorot matanya menunjukkan keyakinan diri yang kuat. Kepala Sekolah Budi dengan canggung memberikan pidato pujian, berusaha menutupi insiden sebelumnya. Ia memuji prestasi luar biasa Risa, menganggapnya sebagai kebanggaan sekolah, meskipun kata-katanya terdengar hambar dan penuh kepalsuan. Risa naik ke panggung. Tatapannya menyapu seluruh hadirin, berhenti sejenak di mata Kepala Sekolah Budi yang kini memandanginya dengan rasa hormat campur penyesalan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ini bukan balasan dendam yang kasar, melainkan pembuktian sejati. Risa kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan lagi korban pelecehan. Rasa lega dan bangga membanjiri dirinya. Ia telah mengubah caci maki menjadi kehormatan bagi dirinya, keluarganya, bahkan bagi sekolah yang pernah merendahkannya.
keadilan sejati terwujud dalam prestasinya.